Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan, Saudara Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Nur Hasan MKes, beserta seluruh sivitas akademika, adik-adik mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya, generasi digital natives, calon-calon pendidik, penggerak desa, pemimpin Indonesia masa depan yang saya cintai dan saya banggakan. Adik-adik mahasiswa baru UNESA generasi Z yang saya cintai. Sebagai generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2010, kalian para mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2021 memegang peranan sangat penting dalam estafet sejarah perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa, bahkan sejarah kehidupan manusia. Kalianlah penanda zaman setelah generasi milenial. Kalianlah generasi Z, generasi digital natives, generasi yang lahir pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Adik-adik mahasiswa baru UNESA yang saya banggakan. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hasil sensus tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa, dan komposisi terbesarnya adalah generasi Z, yaitu generasi kalian yang mencapai 30% lebih. Selebihnya adalah generasi milenial, generasi X, generasi bomber, itu sedikit generasi bomber, dan kemudian lebih sedikit lagi adalah generasi silent. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang akan menikmati bonus demografi, di mana jumlah penduduknya didominasi penduduk berusia produktif. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua negara yang memiliki potensi bonus demografi, tidak semua negara yang memiliki potensi bonus demografi berhasil memanfaatkan bonus tersebut. Beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea tergolong negara yang berhasil mengkonversi bonus demografi. Sementara India dan Pakistan tidak berhasil menangkap peluang bonus demografi itu. Artinya adik-adik, bonus demografi memberikan makna ganda. Di satu sisi, bonus demografi yang terdiri dari golongan usia produktif yang berkualitas dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam pembangunan. Di sisi lain, golongan usia produktif yang tidak memiliki kualifikasi untuk berkontribusi dalam pembangunan justru menjadi petaka dan beban bagi negara. Dengan kata lain, kunci keberhasilan Indonesia mengkonversi bonus demografi adalah kalian, para generasi Z. Jika kalian tumbuh menjadi generasi berkualitas, Indonesia akan berjaya di masa depan. Sebaliknya, jika kalian tidak tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, yang siap berkontribusi untuk bangsa dan negara, maka Indonesia akan jatuh dalam kubangan petaka bonus demografi. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya yang saya cintai. Dibandingkan dengan generasi milenial, generasi Z memiliki kecenderungan yang lebih terhadap internet. Bahkan generasi Z juga disebut sebagai generasi net atau generasi internet. Generasi yang mencari jawaban sendiri atas berbagai pertanyaan sendiri melalui internet. Dikit-dikit buka Google dan seterusnya. Ada permasalahan, bukan tanya kepada teman, bukan tanya kepada orang tua, tapi tanya kepada Mbak Google. Itulah generasi Z. Generasi dengan kompetensi paling tinggi di bidang teknologi dibandingkan dengan generasi lainnya. Paling penting dari generasi Z ini adalah mereka
adalah yang mudah beradaptasi dan memiliki kemampuan multitasking. Oleh karena itu, generasi Z ini memiliki kecenderungan yang lebih terhadap internet, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap smartphone, dan memilih media sosial sebagai media interaksi dan sosialisasi dengan sesamanya. Maka penting diperhatikan beberapa hal agar generasi Z ini dapat menjadi berkah bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena di dalam aktivitas sehari-hari generasi Z sangat lekat dengan smartphone dan medsos, maka harus diminimalisir pengaruh buruk smartphone dan media sosial terhadap generasi Z. Sebab karakter internet selalu bermata ganda, baik dan buruk hadir sekaligus. Kecepatan internet memudahkan kita untuk menyebarkan kabar baik, ilmu pengetahuan, dakwah maupun pesan-pesan positif lainnya. Kecepatan internet memudahkan kita bersilaturahim, serta memudahkan kita memperoleh ilmu pengetahuan baru yang menopang skill dan kemampuan kita. Namun di sisi lainnya, kemudahan internet juga dapat menghadirkan kemudaratan yang berdampak fatal. Misalnya, penyebaran fitnah atau hoax, penyebarluasan gagasan-gagasan radikalisme agama, sikap intoleran, menentang Pancasila, menghina orang lain, bahkan para tokoh dan ulama, serta ide-ide tentang khilafah Islam. Sudah banyak sekali beredar situs-situs internet yang dikelola oleh kelompok-kelompok radikal dan mencoba melakukan cuci otak dengan generasi milenial, generasi sebelum kalian, dengan ajakan-ajakan untuk bersikap radikal fundamentalis. Tidak sedikit pula hoax disebarluaskan melalui media sosial yang mengadu domba, menyebarkan isu yang dapat menyulut konflik horizontal yang berpotensi mengancam keberagaman kita, merobek kesatuan bangsa, serta mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kepada generasi Z serta generasi milenial di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, khususnya bagi kalian mahasiswa baru yang merupakan generasi Z, wajib dibekali dan memiliki pemahaman yang baik tentang literasi media. Literasi media merupakan kemampuan untuk mencerna informasi di media, terutama media online dan sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, agar tidak termakan begitu saja dengan informasi yang dihantarkan media-media tersebut. Literasi media harus terus dipupuk dan dilatih dengan cara belajar dengan benar kepada sumber yang benar. Misalnya, belajar agama harus kepada yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, memiliki sanad keilmuan yang jelas, yang bersambung sampai sahabat dan Nabi Muhammad SAW seperti ulama atau kiai. Hindari asal percaya dengan omongan orang yang mengaku kiai atau ulama, padahal sebenarnya ilmunya masih sangat dangkal. Belajarnya hanya dari kitab-kitab terjemahan dan guru agamanya adalah Google. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saring sebelum sharing. Generasi Z harus mampu menyaring informasi dari media sosial sebelum membagikannya. Lakukan klarifikasi dan teliti kebenaran informasi yang diterima. Jangan share atau bagikan informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan konflik dan mengancam keberagaman Indonesia. Dengan menguasai literasi media secara baik, maka kalian, generasi Z, para mahasiswa baru UNESA, akan selamat dari jerat pemahaman keagamaan yang dangkal dan radikal, akan selamat dari fitnah yang mengancam keberagaman Indonesia. Dengan menguasai literasi media secara baik, kalian generasi Z, para mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya, akan dapat berperan sebagai agen-agen deradikalisasi di sosial media. Dengan menguasai literasi media secara baik, kalian generasi Z, para mahasiswa UNESA, akan memiliki pemahaman yang toleran, terbuka akan perbedaan, dan terbuka pada nasihat orang lain.
Dengan menguasai literasi media, kalian generasi Z akan tumbuh menjadi agen-agen perubahan sosial sebagai pelopor toleransi, penggerak desa damai berkeadilan, pemrakarsa kebangkitan desa, serta lokomotif Indonesia maju. Bersama UNESA, generasi Z akan tumbuh sebagai pemimpin masa depan yang berkarakter kuat, luwes dalam pergaulan, berdaya saing dalam kompetensi, toleran dalam keberagamaan dan keragaman, serta tumbuh menjadi perekat keindonesiaan. Menjadi mahasiswa UNESA, menjelmalah sebagai generasi harapan bangsa. Menjadi UNESA, menjadi desa, menjadi Indonesia. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat datang mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. UNESA untuk Indonesia maju. UNESA satu langkah di depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCTV